Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul, berjumpa dalam kegiatan perdana berbagi praktik baik dalam program yaitu Rabosan, kelompok untuk skuad A, gelombang 3 untuk Provinsi Bengkulu ini. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Kepala BGV Provinsi Bengkulu Pak Hendra Apriawan ST. Yang saya hormati Ketua Komunitas Rabosan Berbagi Praktik Baik Pak Tajurli. Yang saya banggakan teman-teman sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini kami laporkan Pak Hendra bahwasannya kegiatan kita ini akan kita lakukan secara kontinu Pak, setiap hari Rabu malam secara bergantian, dan insya Allah terus kegiatan kita, makanya kita beri nama Rabosan ini, Rabu Berbagi. Baiklah, mari sama-sama kita buka acara ini dengan melepaskan napas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih hikmatnya kegiatan hari ini dan berfaedah, marilah kita bersama-sama berdoa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Pak Nopri. Kepada Pak Nopri kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, marilah kita hentikan sejenak seluruh aktivitas kita. Kita menundukkan kepala sambil mengadahkan tangan. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam hal ini saya memimpin doa sesuai dengan agama saya, yaitu agama Islam. Kita buka dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'abi amahu wa yukafi mazida kama yanbaghi li jalalil karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma innaka as'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasad wa zaitan bil ilmi wa baratan rizqi wa tabatan qabl maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan minal maut. Allahumma hawin 'alaika fi sakatil maut wa najah minan nar wa afwan hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbi firli wa li walidayya kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati wa yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nopri. Kita menginjak acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para peserta diharapkan untuk sikap sempurna. Indonesia tanah di sanalah aku Dan aku hidup beriku Rasaku rakyatku semuanya Jiwa Indonesia
Baiklah, kita menginjak acara selanjutnya, yaitu kata sambutan. Kata sambutan yang pertama dipersilakan kepada Ketua Komunitas, kepada Pak Tarjoli, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Bengkulu, yakni Bapak Hendra Apriawan ST, serta teman-teman semua skuad kelas A Prabosan berbagi praktik yang insya Allah secara kontinu akan kita laksanakan, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, sehingga kita bisa hadir di ruang Google Meet ini untuk melaksanakan kegiatan kita berbagi praktik baik sebagai narasumber yang sudah mendapat surat keputusan dari kementerian bahwa kita terpilih sebagai narasumber berbagi praktik baik Provinsi Bengkulu. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafalkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat kita diakui sebagai umatnya, dan nantinya pada hari kiamat kita mendapat syafaat atau pertolongan dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Balai Guru Penggerak serta teman-teman sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Hendra Apriawan ST yang sudah hadir di ruang Zoom ini, yang sudah mensupport atau mendukung kegiatan kami sebagai narasumber berbagi praktik baik khususnya di kelas A Provinsi Bengkulu ini. Kemudian kepada teman-teman sekalian, terima kasih banyak yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga kegiatan pada malam hari ini dapat berjalan cukup baik ya, yang insya Allah nanti ke depannya semuanya akan berjalan lancar seperti yang kita harapkan bersama. Kemudian pada kesempatan ini saya menyampaikan juga, saya berharap di dalam kegiatan ini nantinya mari kita sama-sama melakukan kegiatan ini dengan secara bergantian menjadi narasumber setiap hari Rabu yang sudah kita canangkan, dan nantinya mungkin saya selaku ketua komunitas nanti akan berkoordinasi dengan teman-teman yang lain untuk membuat jadwal ya secara terjadwal selama 1 tahun ke depan, sehingga yang menjadi narasumber itu bisa nanti kita dari Balai Guru Penggerak dan kita semua yang ada di kelas A ini, atau mungkin bisa teman-teman kita yang dari luar yang bisa kita undang untuk menjadi narasumber, sehingga kegiatan ini tidak terputus, tidak terhenti, sehingga terus berjalan secara kontinu seperti yang sesuai dengan harapan kita bersama. Tidak panjang lebar, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Perbanyak maaf, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan atau mungkin hal-hal yang belum terlalu siap dalam kegiatan ini. Kepada Bapak Kepala Balai Guru Penggerak, Bapak Hendra Apriawan ST, kami mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin segala kekurangan mungkin akan kami perbaiki untuk di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Mungkin itu saja, lebih kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. pada Pak Tajurli, yaitu kata sambutan yang selanjutnya, dan sekaligus untuk membuka acara kegiatan kita hari ini kepada Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Pak Hendra
Afriawan ST kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Pak Tarjuli sebagai Ketua Komunitas NSBTB kelas A gitu ya, kelas squad A tadi ya. Iya, Squad A. Squad A. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber berbagi praktik baik dan semua Bapak Ibu guru hebat yang hadir dan berkesempatan hadir pada malam hari ini. Ini luar biasa sekali. Kita perlu mengucapkan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas isinya juga kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan kesempatan untuk bersama-sama hadir di dalam ruang jimit ini, bersama-sama berbagi ilmu, untuk sama-sama berbagi pengalaman, untuk sama-sama berbagi praktik baik. Apa-apa yang sudah kita lakukan di sekolah kita, apa-apa yang sudah kita lakukan di kelas kita, untuk kita bisa bagikan kepada teman-teman kita yang ada di ruangan jimit ini. Salawat beriring salam juga tentunya kita sampaikan, kita kirimkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah Muhammad wa ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua beserta seluruh keluarga besar mendapatkan syafaat dari beliau nantinya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Ketua, Bapak Ibu narasumber berbagi praktik baik, saya mohon maaf terlebih dahulu. Tadi agak terlambat ikut bergabung karena sekarang sedang ada kegiatan bersama seluruh kepala UPT dari Paudasmen, dari GTK, dari Vokasi. Kami bersama-sama ini selama dari Senin kemarin sampai nanti hari Jumat untuk ikut Leadership Development Program. Hari ini kegiatan sedang berlangsung. Jadi mungkin saya juga tidak bisa bersamai sampai akhir kegiatan. Saya mohon maaf untuk itu. Tapi saya bersama teman-teman dari Balai Guru Penggerak Provinsi Bengkulu insya Allah akan selalu support kegiatan-kegiatan semacam ini. Tadi lewat media sosial kami juga flyer yang sudah dibuat juga sudah kami share ke IG, ke Facebook dari Balai. Semoga harapannya semakin banyak yang bergabung di acara malam ini. Alhamdulillah sudah 29 orang. Harapannya nanti ke depan mungkin akan lebih banyak lagi yang akan bergabung. Jumlahnya akan lebih luas. Mungkin cakupannya juga bukan cuma sekedar di kota, bisa juga di daerah lain. Mungkin teman-teman yang hadir, anggota tim atau anggota squad A ini bisa juga membagikan link ini kepada semua teman-temannya ya. Karena ini saya pikir acara yang sangat bermanfaat, kegiatan yang sangat bermanfaat. Tentu saja mudah-mudahan semakin lama, semakin malam, semakin bertambah jumlah yang bergabung. Bapak Ibu sekalian, yang namanya berbagi praktik baik, tentu saja apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan di sekolah dan kelas kita bagikan praktik itu, kebaikan-kebaikan itu kepada teman-teman lain. Semoga apa yang kita lakukan menjadi inspirasi, menjadi bayangan bagi teman-teman yang lain. Teman-teman lain juga melakukan hal-hal yang sama yang seperti sudah kita lakukan. Itu harapan kita. Sehingga semakin banyak pula teman-teman guru kita yang mungkin selama ini ragu, yang mungkin selama ini tidak mengetahui, yang selama ini bukan tidak mau tapi karena ketidaktahuannya, dengan informasi yang Bapak Ibu berikan, mudah-mudahan nanti membawa kebaikan dan membawa keinginan bagi teman-teman lain untuk juga melakukan hal yang sama. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Yang pasti support kami untuk semua teman-teman dari squad A, sumber berbagi praktik baik gelombang ketiga, terus melaksanakan praktik baik ini. Apalagi tadi Pak Ketua menyampaikan akan ada jadwal setiap malam Rabu, kemudian dan ini akan dilakukan selama setahun ke depan ya, alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan ini jadi awal baik, permulaan ini awal baik untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan ini di Rabu-Rabu ke depan. Terima kasih, selalu semangat. Semoga apa yang kita lakukan ini membawa manfaat, membawa berkah dan dijadikan catatan amal jariah untuk kita semua. Terima kasih. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Hendra yang telah memberikan nasihat dan
masukannya buat komunitas ini untuk lebih maju dan bergerak, berbagi, semangat berbagi, menginspirasi untuk negeri. Selamat datang kepada Ibu LP, Kapokja IKM BGP Bengkulu, dan sekaligus ini sebagai pembina. pembimbing ini, pembina ini komunitas kita ini. Squad A ya. Selamat datang Bu. Meskipun baru balik ya, baru pulang dari kegiatan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Henry. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan, langsung aja ini Bu. Kepada Ibu LP Triana, karena mau bicarakan langsung aja pada Ibu LP Triana kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Di sini ada Pak Henry, sudah Pak Ketua kita Pak Tarjuli. Ya, Bu. Alhamdulillah, saya barusan sampai. Tadi kebetulan di delay ini masuk langsung buka WA. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Pak Hendra Apriawan, Kepala BGP Provinsi Bengkulu. Tadi sempat saya mendengar sebentar. Bapak Ibu, apa namanya? Squad A ya? Squad A. Squad A. Istilahnya Bapak Ibu Squad A yang berbahagia, alhamdulillah bisa menyelenggarakan webinar pertama. Dan semoga kedepannya bisa terus berlanjut dan bisa menginspirasi banyak teman-teman yang lain. Amin. Amin. Ya, pertama tak lupa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, banyak kesempatan, banyak kenikmatan kepada kita. Kita bersyukur alhamdulillah. Dan tak lupa juga salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita, junjungan kita Muhammad SAW. Semoga kita selalu istiqomah sebagai umatnya sampai yaumul akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Alhamdulillah saya sangat mengapresiasi kerja tim, kerja kawan-kawan, khususnya di kelompok A. Saya tidak gimana, alhamdulillah kita juga ada yang lolos kurasi, untuk sementara ada 12 ya. Tapi mudah-mudahan yang lain nanti akan perbaikan juga akan terkurasi semua. Semoga Amin. semoga kegiatan kita ini bisa berlanjut dan mengapresiasi kawan-kawan yang lain untuk saling berbagi. Dan yang perlu saya sampaikan juga di sini, kita sebagai narasumber berbagi praktek baik, membagikan apa yang telah kita lakukan di sekolah yang bisa dicontoh oleh teman-teman kita, sebagai bisa ditiru atau sebagai apresiasi teman-teman, sebagai inspirasi teman-teman yang lain, sehingga apa yang kita lakukan bisa ditiru oleh orang lain. Jadi narasumber berbaik di sini, narasumber berbagi praktek baik di sini adalah apa yang sudah kita lakukan, kita implementasi, kita narasikan ke dalam bentuk video atau ke dalam bentuk cerita baik, dan cerita baik itu atau video kita itu bisa menginspirasi orang lain sehingga orang lain bisa meniru apa yang kita lakukan. Itu berbagi praktek baik di sini. Dan banyak PR yang akan kita kerjakan nanti. Di sini kalau dilihat data dashboard untuk sekolah pelaksana IKM Mandiri kita tahun 2023 ini berjumlah, kalau di data dashboard ada 822 sekolah. Dengan jumlah tenaga pendidiknya adalah 14.439. Tuh, jumlah sekolah login 818, berarti masih ada 4 sekolah lagi yang belum login, Bapak Ibu. Ini terdapat di Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kota Bengkulu. Alhamdulillah untuk kabupaten lain semua sudah login.
Tapi walaupun sekolah itu sudah login, belum tentu semua gurunya juga login. Nah, kita di sini tugas kita mengedukasi, menginspirasi mereka untuk login, untuk memanfaatkan PMM sesuai dengan apa yang kita lakukan di sekolah. Mungkin itu. Nah, semoga seperti yang saya dengar di ujung, Pak Kepala juga sangat mengapresiasi apa yang telah teman-teman lakukan, apa yang telah Bapak Ibu lakukan. Semoga ini tetap berlanjut. Reboan, acaranya Reboan ya. Apa namanya? Reboan ya Bapak Ibu. Rabosan. Robosan. Oke. Kalau kami di BGP itu setiap Rabu tuh ada istilahnya Reboan. Nah, Reboan itu dari tergabung PSP, BGP, dari GTK itu juga melaksanakan acara pertemuan untuk menyampaikan hal-hal yang bisa didiskusikan, hal-hal baik yang bisa disampaikan di situ. Nah, kita di sini juga menyampaikan hal-hal yang perlu kita sampaikan, apa yang baik kita bisa rembukan juga di sini, sehingga nanti pada waktu refleksi kita sudah terisi. Nah, ada jadwalnya kalau di jadwal kemarin di bulan Juni ini Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan pada waktu pelaksanaan refleksi nanti Bapak Ibu sudah ada refleksi dari peserta, sudah ada di Sinar Baik ya Bapak Ibu, karena itu muncul di Sinar Baik. Mungkin itu saja apa yang saya sampaikan. Semoga ini terus berlanjut dan banyak menginspirasi teman-teman yang lain, sehingga tentang komunitasnya juga itu untuk komunitas rasanya kalau dikatakan pembina nanti salah Pak, soalnya itu ada pokjannya tersendiri. Komunitas itu kalau di BGP itu pokjannya si Gustia. Nanti kita juga kemitraan dengan beliau, nanti juga saya sampaikan bahwa di Kepayang ya Pak Hendri ya. Di Kepayang tuh sudah ada komunitas baru, namanya komunitas apa Pak namanya Pak? Squad A juga. Nama komunitasnya. Ya betul, seperti itu. Pak Hendri. Ya, Pak Hendri. Nama komunitas kita. Squad A juga ya Pak Hendri ya? Iya, kalau ini ya squad A. Iya. Itu sudah didaftarkan di PMM Pak? Sudah, alhamdulillah. Nah, semoga nanti semakin banyak pengikut di komunitas itu Bapak Ibu bisa saling mengisi, saling berbagi, dan bisa juga saling mengkoreksi. Nah, untuk kebaikan kita semua. Mungkin itu saja sekilas dari saya. Alhamdulillah saya sangat mengapresiasi kerja nyata Bapak Ibu. Semoga apa yang kita harapkan nanti bisa tercapai dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Elpi sebagai Pokja IKM. Baiklah, sebelumnya kita perkenalkan ya, Rabosan ini Rabu Komunitas Squad A Narasumber Berbagi, kepanjangannya. Atau bisa juga disingkat kalau untuk mempermudah kita mengingat, Rakbosan. Rakbosan, tidak bosan berbagi. Ya. Jadi bisa juga dimaknai tidak bosan berbagi, Rabosan ini. Ya. Jadi mana aja yang mudah diingat. Itu saja, alhamdulillah. Sebenarnya ada ini harus ada moderator ini. Mungkin itu saja kegiatan awal kita. Mari sama-sama sebelum kita menginjak ke acara selanjutnya, yaitu berbagi praktik baik. Kita tutup dulu kegiatan kita ini dengan bersama-sama bacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila saya dalam membawakan acara ini, pembukaan ini ada kata-kata yang salah dan hilaf, saya mohon maaf. Lebih dan kurang saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Waalaikumsalam warahmatullahi. sudah ditutup, buka lagi ya karena enggak ininya pembagiannya ini. Harusnya ada moderatornya Pak Ketua. Ya, betul. Moderator. Saya masuk lagi nih. Tidak Namanya apa-apa. namanya perdana, Pak. Iya, baiklah. Kita masuk ke acara selanjutnya yaitu berbagi praktik baik. Ini kita sudah ada 3 orang narasumber yang paling kece ini, Bu. Saya cari ini 3 orang ini paling kece di kelas A ini, Bu. Yang paling hebat, paling super lah. Kalau saya ini pendiam, Bu. Iya. Tidak ada. Yaitu yang pertama. Link refleksinya jangan lupa nanti diisi. Iya, Bu. Siap jurnalnya. Ya, jurnalnya. Ya, yang pertama yaitu narasumber kita yaitu Bapak Abdeni Amansah dari SMPN 42 Rejang Lebong. Saya teringat terus ini di kelas ini dia cerita ada guru yang paling jauh pertama sekali hadir. Saya cerita terus dengan guru saya, orang yang paling jauh ini paling cepat hadir ya. Yang kedua yaitu Ibu Yuniarti Nur Rezeki dari SMPN 61 Bengkulu Utara. Ini yang paling cepat mengerjakan tugas. Yang selanjutnya yaitu Ibu Dayanti Permatasari dari SDN 9 Kota Bengkulu. Yang sering bertanya ya. Jadi dari ketiga ini luar biasa pemateri kita yang super kece. Baiklah, untuk pemateri pertama ini kami persilakan kepada Bapak Abdeni Amansah. Selanjutnya yaitu Ibu Yuniarti dan yang terakhir yaitu Ibu DNT. Kepada Pak Abdeni kami persilakan. Terima kasih Pak Hendrik atas waktunya. Saya coba share screen Pak ya. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah sudah masuk? Belum, Pak. Belum, Pak. Ini Sudah mulai. Sudah, Pak. udah masuk Sudah. Pak ya? Sudah. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semua. Sebelum saya menyampaikan materi saya pada malam ini, pertama saya mengucapkan kepada Ketua Pak Tarjuli memberikan saya untuk tampil duluan ini, kemudian Pak Hendri dan rekan-rekan lainnya. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada PP saya Pak Sarwo Edi, Guru Penggerak Angkatan 7 malam ini telah hadir di ruangan ini. Kemudian saya juga mengucapkan 3 orang rekan saya juga, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Rejang Lebong. Ada Ibu Tri, Pak Yuda, kemudian ada Kak Sigit. Terima kasih sudah hadir pada malam ini. Saya mulai dengan ada sebuah kata-kata bijak yang mengatakan sesungguhnya bagian terindah dalam hidup ini adalah saat kita bisa berbagi hal positif, kebaikan dan kebahagiaan dengan orang lain. Perkenalkan, saya Afdeni Amansah dari Kabupaten Rejang Lebong. Baik Bapak Ibu semuanya, kita tidak bisa memungkiri bahwasannya sekarang sudah memasuki era kurikulum merdeka. Sejatinya kita seorang guru tentunya dibekali oleh pemahaman yang dibawa oleh pendahulu kita, yakni Bapak Ki Hajar Dewantara. Sedikit mengutip dari pernyataan beliau adalah, tugas kita sebagai seorang guru itu adalah menuntun tumbuh dan kembangnya peserta didik. Seorang guru juga diibaratkan sebagai petani, dan peserta didik itu dianggap sebagai benih. Tugas guru hanya merawat agar benih padi itu tumbuh. Kalau dia benihnya padi, kita berharap padinya akan baik. Kita tidak bisa mengubah padi menjadi jagung, Bapak Ibu. Maka dari pemahaman ini saya mengangkat judul yang saya sudah praktekkan di sekolah, yaitu menumbuhkan jiwa student agency atau kepemimpinan murid melalui sebuah program yang tentunya program ini berpihak pada murid. Pertanyaan besar bagi kita Bapak Ibu, kenapa harus student agency?
Definisi ini saya ambil dari modul guru penggerak. Sederhananya adalah student agency itu adalah kemandirian murid, di mana murid itu mampu belajar sehingga mampu diarahkan pembelajaran mereka sendiri. Anak-anak mampu mengeluarkan pendapat, opininya, sehingga ketika mereka berada di sekolah, mereka akan mengeluarkan keaktifan mereka, kreativitas mereka dalam proses pembelajaran. Pertanyaan besar bagi kita Bapak Ibu, kenapa harus agensi? Karena manusia yang agensi itu cirinya atau sifat inti daripada manusia yang agensi itu adalah yang pertama, intensi, kesengajaan. Kalau dimaknai secara makna yang dalam, maksud daripada intensi ini adalah memiliki niat. Tetapi di dalam niat ini mereka memiliki rencana dan strategi untuk mewujudkan. Bahasa sederhananya bukan ngomong doang seperti itu. Ada rencana ingin mewujudkannya. Kemudian yang kedua ada visi, pikiran ke depan. Menjadikan visi sebagai pemandu dan motivasi, ini merupakan tindak-tindakan bagi orang yang memiliki visi ke depan. Yang ketiga, aksi, kreatifan diri. Memiliki kemampuan untuk mengkonstruksi segala tindakan sehingga akan memunculkan suatu eksekusi. Dan yang terakhir adalah refleksi. Kesadaran diri yang harus dimiliki sehingga mampu mengeluarkan potensi dirinya. Nah, bayangkan Bapak Ibu semua, ketika peserta didik kita sudah ada sifat human agency ini, maka akan muncullah yang namanya student agency. Bagaimana caranya? Tentu yang harus kita lakukan sebagai seorang guru ataupun kepala sekolah Bapak Ibu, kita membuat sebuah program. Program itu merupakan rangkaian kegiatan yang dapat menumbuhkan kreativitas siswa dalam menjalankannya. Nah, program ini dapat kita ambil dari intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Nah, bagaimana program ini dapat kita jalankan? Tentunya yang saya lakukan dan pernah saya lakukan ini, tahapan membuat program, yang mana program ini berpihak pada murid. Yang pertama, kita harus membuat sebuah latar belakang dulu. Latar belakang ini berisi tentang harapan yang kita inginkan. Yang kedua itu adanya aset atau kekuatan yang ada di sekolah kita. Yang ketiga tentunya program ini dapat kita survei terlebih dahulu. Yang kedua, tahapan yang kedua adalah program tersebut harus memiliki tujuan. Sejatinya tujuan itu adalah mengarahkan kepada misi sekolah. Yang kedua, kita arahkan dia ke dalam profil pelajar Pancasila. Karena kita sudah memasuki era IKM, Bapak Ibu. Tahapan yang ketiga, adanya kolaborasi. Ketika program ini diusulkan oleh seorang guru, tentu dia harus mengusulkan atau dia membicarakan berkolaborasi dengan kepala sekolah. Begitupun sebaliknya, ketika program ini muncul dari seorang kepala sekolah, otomatis mereka akan juga berkolaborasi dengan rekan sejawatnya ataupun pihak lainnya. Sehingga program ini dapat berjalan dengan baik. Tahapan yang berikutnya adalah, nah ini Bapak Ibu ini mungkin yang membedakan dengan program-program mungkin kita pernah membuat program sebelumnya. Selama ini kita membayangkan sebuah program yang kita buat, kita udah konsultasi dengan kepala sekolah, yang mengeksekusi pasti peserta didik. Tetapi tanpa kita melibatkan peserta didik. Nah, yang menunjukkan student agency di sini adalah mengembangkan murid. Di sini perbedaannya Bapak Ibu. Kita memiliki program, kita sudah konsultasi dengan kepala sekolah, maka tahapan berikutnya harus kita berikan wahana kepada murid kita untuk mereka berpendapat, voice. Kemudian yang kedua ada choice, pilihan. Kemudian yang ketiga ada ownership atau rasa kepemilikan. Nah, ketiga item inilah yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita sehingga jiwa student agency itu dapat tumbuh dalam diri mereka. Tahapan yang selanjutnya evaluasi. Evaluasi merupakan sesuatu hal yang harus kita lekatkan di dalam diri kita Bapak Ibu terhadap suatu program. Yang mana tujuan daripada evaluasi itu kita dapat melihat progres perubahan yang kita lakukan. Yang kedua, kita dapat mengetahui kendala yang dihadapi. Dan yang ketiga, adanya umpan balik
dari pelaksana program atau pembuat program. Bapak Ibu, izinkan saya sedikit memberikan aksi nyata atau praktik baik yang telah saya lakukan di SMP Negeri 42 Rejek Lebong. Yaitu yang ini aksinya saya lakukan, saya berikan nama Pelanko atau kepanjangan dari pemanfaatan lahan kosong. Latar belakang yang saya ambil di sini adalah, mungkin Bapak Ibu bisa baca di sini, tapi sederhananya adalah saya menginginkan lingkungan sekolah itu yang bersih, sesuai dengan misi sekolah. Tetapi pada hakikatnya di tempat kami, lahan itu dibersihkan hanya 2 kali dalam 1 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan, ilalang kalau tumbuh dalam 6 bulan itu bagaimana tingginya. Nah, dari aset ini, dari lahan kosong ini saya memikirkan sebuah program supaya ilalang itu dapat hilang. Makalah saya mengambil program tentang pemanfaatan lahan kosong, saya singkat dengan Pelanko. Tujuannya membentuk jiwa profil pelajar Pancasila kepada peserta didik kami. Ini tujuannya yang saya buat. Tujuan ini saya buat ketika saya mengusulkan kepada kepala sekolah, yang mana tujuan daripada program ini adalah memberikan penguatan budaya peduli lingkungan sesuai dengan visi dan misi sekolah kami, yakni sekolah yang bersih dan nyaman. Yang kedua, menumbuhkan jiwa profil pelajar Pancasila. Di sini saya berupaya memprediksikan apa yang akan muncul dalam program tersebut, yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, ada kemandirian, dan ada jiwa gotong royong. Kolaborasi yang saya lakukan adalah pertama, saya mengusulkan program kepada kepala sekolah, berdiskusi apa-apa yang harus saya lakukan, apa-apa yang harus dilakukan. Kemudian juga berkolaborasi dengan rekan sejawat. Karena program ini merupakan program kokurikuler yang pada akhirnya nanti akan juga berkaitan dengan jam mengajar guru. Kemudian yang ketiga, saya juga berkolaborasi dengan wali kelas. Karena wali kelas inilah merupakan manajer kontrol kepada anak-anak yang diberikan lahan nantinya. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu, saya mengembangkan voice, choice, dan ownership kepada peserta didik. Jadi sebelum program ini saya lakukan, kita berikan dulu kepada peserta didik kita apa yang mereka inginkan dari program ini. Berdiskusi secara langsung, kemudian bagi anak-anak yang memang sulit ngomong, ya saya berikan mereka kertas untuk menulis, kemudian juga memberikan pilihan bagi mereka. Jadi di sini, di diskusi ini, saya tanya kepada peserta didik, lahan ini kira-kira mau diapakan? Banyak sekali pendapat peserta didik di sana Bapak Ibu. Ada yang menginginkan lahan ini dibuat lapangan bola. Ada yang menginginkan lahan ini dibuat ya lahan, ladang seperti itu. Banyak sekali pendapat di sini. Kemudian kita arahkan saja nanti yang mana yang paling banyak suara di sana. Kita ambillah di sana. Maka disepakati lahan itu ditebas. Anak-anak menginginkan, ada yang menginginkan menanam tumbuhan. Ada yang menginginkan menanam bunga-bunga. Dan lain sebagainya. Kita berikan kepada peserta didik kita. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah membagi lahan sebagai perwujudan ownership. Ini penting Bapak Ibu. Jadi saya bagi lahan ini per meter ini untuk kelas 7, per meter ini kelas 8 misalkan, per meter ini kelas 9. Memastikan itu milik mereka. Mungkin selama ini program ini udah ada di sekolah kami, tetapi program ini biasanya kalau panen itu guru yang ngambil. Jadi seolah-olah itu yang kerja murid yang ngambil guru. Tapi untuk tahun ini kami bedakan. Karena saya sudah berasal dari guru penggerak, jadi udah paham sedikit bagaimana membentuk student agency, maka kami pastikan lahan yang dibuat anak ini adalah milik mereka. Sehingga mereka memiliki rasa ownership. Kegiatan selanjutnya ya anak-anak mulai menebas lahan-lahan yang mereka sendiri sudah ditentukan. Ada wali kelas yang mengontrol sebagai manajemen kontrol terhadap apa yang mereka lakukan. Di sini muncullah jiwa gotong royong peserta didik. Muncullah jiwa kemandirian, mereka mau menanam apa tadi, Bapak Ibu. Tahap selanjutnya adalah pembakaran lahan. Seperti ini Bapak Ibu bisa dilihat di foto ini, ada pembakaran lahan. Dan lahan ini mulai ditanam. Ya, udah berjalan hampir 2 minggu. Udah 1 minggu saja rumput udah mulai tumbuh lagi. Kemudian tahap evaluasinya bagaimana? Tahap evaluasinya adalah kami lakukan setiap hari Jumat pada minggu ketiga. Anak-anak diminta untuk mengurus lahan mereka dan mereka berkumpul tentunya di lahan mereka masing-masing.
Kemudian sebagai manajemen kontrol, wali kelas memantau apakah siswa itu berkolaborasi atau tidak, karena penilaiannya yang keambil di sini adalah kolaborasi anak-anak itu. Jiwa gotong royong mereka, kemudian kemandirian mereka. Masalah hasil nanti ada tumbuh atau tidaknya lahan itu nanti kita pikirkan, karena tujuan di awal tadi saya buat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan munculkan profil pelajar Pancasila. Itulah Bapak Ibu sedikit praktik baik yang saya lakukan di SMP Negeri 42 Rejang Lebong. Sebagai akhir kata, saya sampaikan seorang pemimpin haruslah visioner dan memiliki pandangan ke depan lebih dari seorang karyawan. Karena sejatinya karyawan itu adalah orang yang hadir di sekolah atau hadir saja, mengerjakan tugas sesuai SOP, kemudian pulang. Kita tidak demikian. Kita guru adalah seorang pemimpin bagi peserta didik kita, maka kita harus memunculkan jiwa visioner dalam diri kita. Terima kasih, semangat berbagi, menginspirasi untuk negeri. Saya akhiri, Bapak Ibu, untuk berbagi praktik baik ini. Kalau ada pertanyaan nanti saya lempar kepada moderator. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, Pak Denny. Terima kasih Pak Ketua, itu yang dapat saya bagikan pada malam hari ini. Terima kasih Pak Denny. Silakan lanjut ke pemateri kedua. Sangat menginspirasi. Sesuai dengan moto kita ya, semangat berbagi, menginspirasi untuk negeri. Luar biasa Pak Denny. Coba Pak Henry yel dulu Pak Henry, biar semangat udah malam. Langsung pimpin Pak Tajuli, ketua. Saya sibuk ini, izinkan ini. Bu, ini aja Bu Yuniarti pimpin untuk yel biar semangat. Malam. Ayo lanjut. Siap. NSPBB semangat. Semangat berbagi. Inspirasi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas. Masalahnya di sini mati lampu. Saya harus menumpang di rumah tetangga ini untuk mengadakan webinar ini. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Modalnya lampu senter ini. Sebelumnya izin perkenalkan untuk saya share dulu screen. Soalnya sinyalnya juga ngadet. PLN-nya nggak bersahabat tuh Bu Yuniarti. Benar sekali. Ya, perkenalkan nama saya Yuniarti Nurrezeki SPD. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri 61 Bengkulu Utara. Tepatnya di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara. Di sini saya akan berbagi praktik baik berkaitan tentang alternatif asesmen pembelajaran menggunakan aplikasi Quizizz. Nah, sebelumnya kita ice breaking dulu ya Bapak dan Ibu. Ice breakingnya berkaitan juga dengan penggunaan aplikasi Quizizz. Jadi sini sudah saya siapkan. Saya share screen dulu. Di sini terlihat Bapak Ibu ada Terlihat. Nah, saya bagikan di link ya Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu akses melalui link yang saya bagikan di kolom chat untuk ice breakingnya. Saya bagikan ya Bapak Ibu link Quizizz untuk ice breaking. Apa Bu? Start ya Bu? Ya, klik start.
Join. Entok Neng. Belum ada yang login. Udah ada nama saya. Udah banyak, Mbak. Sudah. Salam. Untuk fisik ya mah kayak anak anu Oh, sebentar. Ada kesalahan tautan yang saya begitu. Link kedua ya Bapak Ibu, link kedua yang saya share. Dikit gelap ini di sini jadi saya agak kesulitan. Start open. Ya, Star. Retem. Udah 21 yang gabung, Mbak. Sinyal saya koneksi. Sinyalnya. Kok mau ya? bongkar kayak ngikir mantai SPT kok. Aku nggak berbagi sebaik kali, sesuai dengan baik-baik. Tapi ada pendidikan makanya suaranya. Kabel. Aku mau larung itu enggak. Ini dia rusak sekali ya kalau ini gede-gede. Ya, anak pikirannya mana? Bisa kalau gitu. Dengan itu itu. Berapa sel? Ya, kalau ini kan cilik kayak ini semua. Berlanjut dulu. Jadi kalau gitu kan. Semangat, itu sinyalnya itu. Santai. Ya harus ini tadi. Ya. Oke, masih ditunggu, aman itu. Oke. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Tidak bisa. Mbak ini. Sip. Tidak bisa. Kucing. Keren, euy. Lucu. Selanjutnya lucu itu ini. Ya, salah lagi.
Iya, betul. Udah. Kan? Kan kucing. Nggak beli rantainya? Percuma kan. Kok salah terus sama jawabannya? Apaan? Ah, salah berarti. Re. Jadi kucing. Anda dah. Berarti jawabannya jangan salah. All done. Ye, betul. Kok tidak ada yang benar? Satu lagi. Satu soal ya. Satu soal lagi. 10. 100 soal. Ya, dat yang betul. Ulang. Banyak ini. Hewannya jadi mutan ini. Ay, Mak. 0 pasti. Betul duo. Hewan jadi-jadian tuh Bu Yuni. Iya, mutan ya, Bu. Terus kemana lagi kita nih? Balik lagi ya, Bu? Hah? Ada yang benar hewannya, eh? Hewan jadian galau. Manga hewannya di hutan. Sudah selesai. Yang bisa klik Sudah Bu, dapat nilai 20 Bu. Kalau jawabannya, Bu. Lagi lah ini, boleh lah. Pakai link yang kedua lagi ya, Bu?
membahas Sudah, tentang Bu. krisis yang akan mengatasi. Sudah, Bu. Jadi Link lagi yang kedua ya, Bu? ya, di link yang terakhir. Oh ya, link yang terakhir. Untuk aplikasi khusus ini harus membutuhkan pakai di sekolahan. Tapi kalau Bapak Ibu di layar sudah terlihat layar Bapak dan Ibu. Materinya banyak enggak nih Bu Yuni? 10 menit lagi. Apakah suara saya sudah 10 menit lagi. terdengar? Baiklah, tentang kuisis di IKM Asesmen menangkat dengan krisis. Sinyalnya hilang deh. Karena mati lampu itu. halo, apakah suara saya terdengar? Dengar, Bu. Dengaran, Bu. Dengar. Jelas. Yun, lanjut. Baik, selanjutnya praktik baik asesmen menyenangkan dengan kuisis. Bagaimana perasaan Anda hari ini? Penuh semangat. Dan penasaran. Habis. Coba ada kaliannya videonya. Bengkulu Tengah.
Siapkan kertas. Biasanya kita sering sekali berkata kepada siswa, siapkan kertas lembar, kita ulangan sekarang. Nah, bagaimana kira-kira perasaan dari murid kita? Ada yang senang, ada yang ya sedih. Jadi bermacam-macam sekali ketika kita akan melaksanakan asesmen pembelajaran. Tentang asesmen pembelajaran, seperti kita tahu bahwa asesmen pembelajaran adalah satu hal yang penting dalam suatu kegiatan pembelajaran. Asesmen adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan data, analisis data, hingga interpretasi data yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kinerja siswa selama proses pembelajaran. Dalam pembelajaran dengan paradigma lama, asesmen sering dipandang hanya sebagai penghasil nilai, cenderung menghasilkan informasi yang terbatas pada ranah kognitif. Jadi hanya sekedar anak mendapatkan nilai A, B, C, D, ataupun 10, 9, 8, dan harus dituntut untuk tuntas KKM. Dan sedangkan pada pembelajaran dengan paradigma baru, asesmen adalah sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan hasil belajar peserta didik. Asesmen tidak lagi sekedar hanya berupa tahap pelaporan penilaian kemampuan seorang murid. Akan tetapi, kita sebagai guru diharapkan dapat berpihak kepada murid, membantu murid mendapatkan pembelajaran yang bermakna dalam proses asesmen pembelajaran. Tujuan dari asesmen adalah memberikan informasi gaya belajar dari peserta didik, memberikan informasi kemajuan siswa dalam pembelajaran, memberikan informasi efektivitas proses pembelajaran yang telah kita lakukan, memberikan informasi hasil belajar siswa, ruang kepada guru untuk memberikan feedback atau refleksi, motivasi siswa dalam meningkatkan dan mempertahankan hasil belajarnya, dan memberikan kemudahan bagi guru untuk mengetahui bakat dan potensi dari siswa. Nah, adapun asesmen itu terbagi menjadi asesmen formatif, asesmen sumatif, dan asesmen diagnostik. Jadi, dalam proses asesmen itu, kita sebagai seorang guru harus dapat memilih bagaimana cara yang sesuai dengan peserta didik kita dan sesuai dengan sarana prasarana yang tersedia di sekolah kita. Nah, salah satu alternatif yang sudah saya terapkan pada pelajaran bahasa Indonesia di kelas 9 di SMP Negeri 61 Bengkulu Utara, yaitu menggunakan alternatif asesmen pembelajaran berbasis kuisis untuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. Adapun kelebihan dari kuisis yang saya rasakan yaitu tipe soal sangat beragam. Terdapat soal tipe uraian, video, audio untuk mengukur kemampuan 4C siswa. Selain itu, saya sebagai guru dapat mempersiapkan latihan soal dengan memanfaatkan soal yang ada di perpustakaan kuisis yang sangat beragam. Kemudian, kuisis memberikan kemudahan bagi saya untuk membuat soal dengan fitur teleprop yang sangat memudahkan dalam pembuatan soal dalam bentuk matematika atau numerasi dalam pembelajaran. Kemudian adanya mode game yang beragam seperti klasik, tem, ujian, dan mode kertas. Kemudian kuisis juga bisa dikerjakan dengan di rumah. Dan hasil dari laporan siswa dalam aplikasi kuisis itu pelaporannya sangat statistik dan sesuai dengan analisis soal sampai di analisis butir soalnya. Dan dalam aplikasi kuisis itu juga melatih kemandirian siswa dalam mengerjakan soal. Selain itu, kuisis juga dapat digunakan
refleksi pembelajaran. Selain untuk asesmen, kuisis juga bisa digunakan untuk menyiapkan perangkat pembelajaran seperti e-modul, materi ajar, dan LKPD. Karena dalam aplikasi kuisis itu kita bisa membuat presentasi interaktif. Seperti presentasi ini saya buat menggunakan aplikasi kuisis. Kita dapat mengimport presentasi dari Canva maupun slide agar tampilan Puppet sangat menarik di aplikasi kuisis. Selain itu, kuisis juga dapat mendukung pembelajaran berdiferensiasi, yaitu untuk mengetahui kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid melalui asesmen diagnostik. Kuisis dalam asesmen kompetensi minimum. Kuisis membantu guru untuk mempersiapkan AKM dengan tipe soal yang sangat beragam seperti pilihan ganda, isi singkat, urian, menjodohkan, bahkan mengurutkan. Dan kita juga dapat menambahkan fitur-fitur yang sangat menarik sehingga tidak melulu soal yang dibaca murid itu berupa teks. Jadi murid tidak akan bosan dengan soal yang kita berikan pada proses asesmen. Nah, Bapak Ibu sudah dengan aplikasi kuisis, silahkan Bapak Ibu login menggunakan akun belajar ID Bapak Ibu, karena dengan menggunakan akun belajar ID ini kita sudah terdeteksi bahwa kita adalah seorang guru, jadi bisa akses kuisis ini secara premium. Ya, sudah banyak fitur-fitur yang disiapkan kalau daripada menggunakan email biasa. Dan untuk video tutorial interaktif baik dari pemanfaatan aplikasi kuisis ini dapat akses dalam akun pribadi saya, yaitu Yuniati Nurrezeki 711. Di sana ada video baik dan tutorial pemanfaatan aplikasi kuisis. Dan untuk peralatan yang tentunya disesuaikan dengan sarana prasarana yang tersedia di sekolah kita harus punya dulu LCD proyektor, laptop, PC, ataupun Chromebook, HP Android, dan juga itu tadi jaringan internet yang stabil di sekolah. Bila memang belum ada jaringan internet stabil di sekolah, memang agak kesulitan mengakses kuisis ini. Seperti saya mengakses di rumah ini, kesulitan karena kondisi sinyal yang hilang. Halo, apa Des? Terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah yang sudah saya laksanakan. Tadi juga Bapak Ibu sudah mencoba untuk menggunakan aplikasi kuisis pada SPM dan awal dari presentasi yang telah saya lakukan. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa Bu Yuni penampilannya dengan kuisisnya. Kita lanjut ke pemateri. Ini nanti bisa Ibu Dayanti, kami belajar dengan Bu Yuni. Sambil yal-yal dulu, Bu. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita yel-yel dulu ya, sambil mengenang kemarin kita pembekalan NSBPB. Semangat berbagi, menginspirasi untuk negeri. Halo, apa kabar semuanya? Baik, sehat. Iya. Terima kasih. Izinkan saya menyampaikan tebak-tebakan. Kita tebak-tebakan dulu yuk sebelum masuk yuk. Oke. Mumpung masih panas, udah hampir tadi udah menyentuh angka 45, turun 42. Sebelum kita supaya kita terbakar lagi semangatnya, sekarang kita tebak-tebakan dulu. Gimana Pak? Di angka 37. Asik, nggak apa-apa, aman itu.
Masih semangat ya? Kita tebak-tebakan dulu ya. Siap. Ya. Tebak-tebakan dulu. Oke. Tapi saya belum share screen ya. Ya Allah, ya Rabbi. Ternyata saya belum share screen. Saya share screen dulu ya, teman-teman. Ntar dulu. Oke. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Oke. Itu gambar siapa sih? Nadiem Makarim. Langsung ketahuan. Apakah benar? Coba kita lihat ya. Apakah benar Nadiem Makarim ini? Pak Tarjuli itu gambarnya. Itu Pak Ibu, Tarjuli. berarti Ibu Yeyen kurang jago nih bikin penasaran. Lebih jago Bu Yuni berarti tadi. Ayo coba kita lihat apakah benar Nadiem Makarim. To the point saja. Iya, tepuk tangan dulu untuk Mem Epi. Itu adalah siapa ini ya? Pak Tarjuli. Oh iya ya? Iya, pakai peci dan kacamata. Siapa ini? Siapa ya ini? Adalah Mas Menteri kita. Nah, ada kata-kata bijak yang saya kutip barusan, yaitu tidak perlu menjadi sempurna untuk menginspirasi orang lain. Biarkanlah orang lain terinspirasi dengan bagaimana cara dirimu menangani ketidaksempurnaan tersebut. Saya Dayanti Permatasari, Guru SD 09, izinkan saya untuk berbagi praktik baik kepada rekan-rekan. Sebelumnya saya di sini bukan untuk menggurui, tapi hanya berbagi pengalaman yang telah saya lakukan, yaitu di sekolah saya sendiri. Nah, tadi menyambung kata dari Pak Afdeni, yaitu bahwa di kurikulum Merdeka salah satu contohnya yaitu tentang program Student Agency pelaksanaan P5. Nah, kurikulum Merdeka sendiri adalah merupakan episode Merdeka Belajar episode 15, yaitu implementasi kurikulum Merdeka dan peluncuran platform Merdeka Mengajar pada bulan Februari tahun 2022. Nah, saat itu kami SD Negeri 9 Kota Bengkulu memilih mandiri berubah sesuai dengan identifikasi yang telah isian kuesioner yang sudah dibagikan oleh kementerian. Dan dengan seperti itu kami memilih IKM 2 dan tentu saja dari segi kurikulum dan pembelajaran di kelas 1 dan kelas 4 pun kami berubah. Nah, jadi apa sih keunikan atau pembeda IKM itu sendiri dengan kurikulum sebelumnya? Di KOSP sendiri ada 3 bentuk pembelajaran, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, yang di program Pak Afdeni tadi itu bisa 2 yang disorot, yaitu bisa 3 sih, namun yang lebih ke bisa berpusat pada murid yaitu di pembelajaran intrakurikuler, dan yang sekarang yang saya soroti adalah kokurikulernya. Pada porsi IKM sendiri itu bisa terbagi menjadi 70 KBM, 30 untuk melaksanakan penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Izinkan saya membuka materinya sebentar.
Nah, pada awal tahun ajaran, malahan sebelum tahun ajaran, yaitu kami sudah mengidentifikasi karakteristik satuan pendidikan kami, bahwa kami itu sudah siap IKM 2. Lalu, apa yang kami lakukan? Sesuai dengan panduan penguatan proyek profil Pancasila yang dibagikan oleh Kemdikbudristek, bahwa yang pertama sekali yang harus kita lakukan adalah pembentukan tim fasilitator. Apa itu tim fasilitator? Tim fasilitator adalah seorang koordinator proyek, bisa wakil kepala sekolah atau pendidik yang mengembangkan dan mengelola proyek. Apabila mempunyai SDM yang cukup, maka proyek profil pelajar Pancasila itu koordinatornya itu dari level kelas. Namun jika hal itu tidak memungkinkan, maka cukup satu dari level kelas dan berkolaborasi dengan mapel lainnya seperti Pak Afdeni tadi melaksanakan pelangko yang ada di sekolahnya. Setelah itu, tim fasilitator proyek merencanakan dan membuat modul proyek. Nah, ini adalah, halo, apakah suara saya masih terdengar? Jelas, jelas. Terdengar. Ya. Slide-nya tidak tampil, Bu ya? Oh ya, tidak tampil ya? Slide-nya tidak tampil, Bu Dayanti. Oke, maaf. Coba ya. Bagaimana? Apakah slide-nya tampil? Oke. Oke. Sudah. Iya, sebentar. Tampil ya? Tampil, Bu. Oke. Nah, di sini setelah dibentuk tim fasilitator proyek, maka dibuatlah SK. SK tim fasilitator proyek yang dibuat ini adalah kami mengambil dari contoh yang sudah ada, lalu kami modifikasi dan dimasukkan sesuai yang sudah ada pada panduan. Di sini ada tugas dari tim fasilitator project, ya, yang bisa dilihat sendiri, nanti materinya saya bisa bagikan, yaitu memperhatikan kebutuhan minat belajar siswa. Nah, ini merupakan juga salah satu contoh aksi nyata saya pada PMM. Nah, di sini sudah ada Ibu Rohayati Daud sebagai kepala sekolah saya dan penanggung jawab. Kemudian Ibu Sri Suprihatin sebagai ketua koordinator proyek. Kemudian saya sendiri sebagai wakil koordinator proyek. Lalu rekan-rekan saya berkolaborasi dari perwakilan per level kelas dan kolaborasi antar guru mapel seperti agama, olahraga, dan mapel lainnya. Karena kami SD 9 dan SMP 13 di Bengkulu ditunjuk sebagai sekolah bernuansa agama. Jadi ada tambahan mapel. Nah, nanti di lampirannya akan diuraikan menjadi ada uraian tugas pokok. Nah, seperti ini. Ya, yaitu ini saya ambil dari panduan penguatan proyek profil Pancasila. Maaf Bu, slide-nya tidak jalan. Oh iya ya, bentar ya. Mohon maaf ya, kenapa ini slide-nya tidak jalan ya. Oke, sebentar. Bagaimana ini? Apakah terlihat?
Terlihat, Bu. Iya, Bu. Terlihat ya. uraian Oh ya, tugas pokok dan fungsi. iya, mohon maaf ya teman-teman ya, terkendala ini sinyalnya. Saya ulangi lagi ya, secara singkat. Bentuk XK-nya seperti ini. Jadi ada uraian tugas, diperhatikannya dengan apa gitu. Nanti saya akan bagikan untuk rekan-rekan. Nah, ini sangat berguna sekali untuk rekan-rekan yang sudah dari IKM belajar ke IKM berubah. Jadi bisa dimanfaatkan, semoga dan mungkin akan lebih baik dari yang punya kami. Nih. Nah, jadi itu koordinator project profile. Nah, di sini salah satunya ada memastikan kolaborasi pengajaran di antara para pendidik yang tergabung dalam tim fasilitator project profile. Kemudian memastikan alurnya, alur project profile itu memiliki aktivitas yang kaya. Lalu di sini ada tugas-tugas fasilitator project. Nah, berkolaborasi, nanti akan membuat modul ajarnya, menyiapkan surat pengantar, semua yang berhubungan nanti dengan, tentu saja dengan project. Nah, di sini saat kami, ini adalah gambar-gambar saat kami melakukan pembentukan tim fasilitator project P5. Kemudian, izinkan lagi saya buka materinya kembali. Jadi setelah itu berdiskusi, karena kami IKM mandiri berubah, tentu saja hal yang paling utama adalah kami harus berkoordinasi dan mengidentifikasi karakter sekolah kami. Kebetulan sekolah kami itu berada di tengah-tengah pusat oleh-oleh dan juga terletak di pusat budaya Kota Bengkulu. Dan waktu itu karena di IKM berubah sendiri, kami boleh memakai modul yang sudah ada, namun kami tentu saja memodifikasi. Waktu itu kalau tidak salah kami memakai modul dari, mengambil modul tentang makanan tradisional, tapi waktu itu punyanya suku Sunda atau Sekolah Jawa Barat. Tentu saja berbeda sekali dengan kami, yaitu dari kita kan Bengkulu. Nah, apa yang kami angkat waktu itu tentu saja adalah tentang makanan-makanan yang dijual di kanan kiri. Nah, ini salah satunya, yaitu kondisi yang menjadi latar belakang kami adalah ternyata saat mengadakan, waktu itu sudah masuk pada pembelajaran proyek di 5JP di akhir minggu, setelah dilakukan survei kecil-kecilan, yaitu ternyata anak-anak sendiri banyak belum tahu tentang makanan khas Bengkulu. Padahal makanan khas Bengkulu dan adalah bagian dari budaya dan lokasi SD 9 sendiri dekat dengan pusat oleh-oleh. Nah, lalu apalagi yang kami lakukan? Nah, praktik ini sangat penting karena bermanfaat untuk satuan pendidikan lainnya dan itu adalah peran kami sebagai tim fasilitator. Nah, waktu itu kami mengajak anak juga berdiskusi apa kira-kira makanan khas yang akan kami bawa. Nah, ini salah satunya adalah dari pembelajaran kami sendiri, yaitu anak ini memanfaatkan media sosial. Saat itu dia menjelaskan apa makanan yang mereka angkat. Nah, yaitu adalah bagar asam waktu itu. Nah, kemudian apa tantangan bagi kami? Tantangan ini adalah hal yang baru bagi kami sendiri, kepala sekolah, guru, juga siswa, dan juga orang tua. Nah, siapa saja yang harus terlibat? Ya, semua yang terlibat adalah warga sekolah. Nah,
tadi saya sudah di bagian sini ya. Langkah-langkah apa yang kami lakukan, yaitu membuat tim fasilitator, lalu merencanakan sosialisasi P5 kepada siswa dan orang tua, lalu ketua tim dan tim fasilitator kami berkolaborasi menetapkan tema besar, lalu memodifikasi modul yang tentu saja yang sangat berkaitan dengan ciri khas sekolah kami. Dan ini adalah foto-foto dari saat panen raya setelah pembelajaran berlangsung. Nah, apa dampaknya? Dampak dari semua aksi ini adalah semua warga sekolah terlihat aktif dan bangga sekali memakai busana khas Kota Bengkulu. Nah, setelah kami mengundang beberapa stakeholder terkait, Ketua Adat sangat memberi apresiasi tinggi terhadap kami dan menjadi pelopor promosi budaya khas Kota Bengkulu. Nah, lalu di sana juga kami mengadakan memilih anak-anak terlibat menjadi duta P5. Dan anak-anaklah yang menjelaskan kepada para tetamu yang datang. Nah, lalu respon apa yang terkait dengan hal ini? Yaitu dengan panen raya Suta Ratu Samban, banyaknya sukarelawan, sumbangan dari unsur guru, swadana dari masyarakat sendiri, karena tentu saja IKM 2 adalah kami tidak disupport dana BOS ya P5. Jadi inisiatif dari warga sekolah sendiri bagaimana hal panen raya itu terlaksana dengan baik. Nah, dampaknya apa? Dampaknya semakin bangga dan cinta terhadap budaya Bengkulu, terutama tentang makanan khas. Anak-anak diharapkan setelah yang kemarin itu dia mengalami langsung, dan suatu hari dia akan menjadi duta budaya baik di mata nasional maupun internasional. Jadi dia bangga akan makanan khasnya atau dia ciri khasnya sendiri. Nah, itu saja rekan-rekan berbagi praktik baik dari saya, yaitu tema besarnya adalah kearifan lokal. Nama judul kecilnya yaitu Panen Raya Pekan Suta Ratu Samban 1.0, yaitu Lepau Uncu Gadis SD Negeri 09 Kota Bengkulu. Dan sudah ada tema kedua, tapi nanti itu dibahas. Itulah berbagi praktik bagi dari saya. Mengutip lagi, kemuliaan yang paling besar dalam hidup terletak pada ketangguhan yang dimiliki seseorang, akan tetapi dalam bangkit setiap kali ia terjatuh. Sekian dari saya, Dayanti Permatasari, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Mantap. Ya, keren sekali, Bu. Kalau keren bisa sekali. Jangan lupa Pak. di-share ya materinya. Siap. Mantap, lanjutkan. Ya, kepada teman yang sekalian Dayanti, yang ingin mantap. bertanya, kami persilakan dengan sebutkan nama dan kepada siapa bertanyanya. Untuk link absensi bisa diisi ya di chat, bisa langsung diperoleh sertifikatnya. Nanti untuk mendapat sertifikat 32 jamnya bisa kirim balik nanti setelah minimal 5 kali ikut kegiatan Rabu Berbagi ini. Siapa akan di-share? Ya, kepada Ibu Tri kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Izin bertanya, saya sedikit penasaran dengan yang kuis tadi Bu Yuniati.
apakah dengan aplikasi itu memang harus pakai sinyal ya, Bu? Karena melihat kondisi di sekolah kami sinyalnya agak susah, Pak. Saya nyangkut di pohon. Ya, mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ada yang lainnya? Kami persilakan. Kalau belum ada, saya persilakan kepada Ibu Yuniarti untuk menjawab, yaitu apakah wajib menggunakan sinyal? Bisa tidak pakai sinyal? Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Tri Novianti. Untuk aplikasi Quizizz ini berdasarkan pengalaman saya juga, ya memang perlu sinyal yang stabil. Seperti yang saya rasakan ketika di rumah ini tadi, sinyal kurang stabil karena posisi mati lampu juga. Jadinya agak lola, jadi tidak seperti sekolah. Kalau di sekolah kami alhamdulillah sudah bisa mengaksesnya. Ini memang perlu sinyal stabil. Tapi kan Bapak dan Ibu, untuk Quizizz ini kan sebagai alternatif untuk akses pembelajaran. Saya yakin banyak alternatif cara lain yang bisa kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kita, dengan sarana prasarana yang kita miliki. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Ya, terima kasih kepada Ibu Yuni. Gimana Ibu Tri? Ya, makasih Pak. Coba kalau sinyalnya bagus. Ada pertanyaan lagi? Kami persilakan. Ya, dari Ibu Nismi, kami persilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat ya. Saya mau bertanya sama Mbak Yuni sama Dianti nih. Mbak Yuni keren sekali ya, kuisnya sangat menarik ya. Kabar Bu Nismi? Alhamdulillah baik Pak Henry. Ini yang lain bertanya, yang disapa yang bukan bertanya. Oke, Mbak Yuni, kuis itu boleh nggak diterapkan untuk di kalangan anak-anak yang ini ya, untuk kelas bawah? Kira-kira boleh nggak kayak gitu? Terus untuk Deyanti, P5-nya luar biasa ya. Itu yang diangkat di sana tentang banyak sekali ya kuliner makanan ya. Nah, di situ kemitraannya yang dibangun sama siapa saja selain yang disebutkan tadi ya, sehingga P5-nya sangat baik ya. Dari gambar-gambarnya luar biasa, terlihat sukses ya di sana. Mohon penjelasannya, mungkin itu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya. Kami persilakan kepada Ibu Yuni untuk menanggapi pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak Ibu Nismi. Untuk Quizizz ini untuk diterapkan di kelas bawah, untuk TK PAUD, Ibu bisa menerapkannya menggunakan mode kertas ya Ibu ya. Jadi tidak harus menggunakan handphone ataupun PC ataupun laptop ataupun Chromebook. Jadi di situ nanti di aplikasi Quizizz-nya Ibu bisa pertama Ibu print dulu seperti barcode. Nah, barcode itu Ibu bagikan ke anak-anak. Kemudian untuk cara menjawabnya, nanti anak-anak dikasih tahu kalau untuk menjawab optionnya ini, diangkat ini, posisi seperti ini. Jadi untuk melatih konsentrasi anak juga untuk di tingkat TK dan PAUD. Karena di barcode itu ada kodenya di gambarnya. Jadi untuk melatih konsentrasi anak juga. Bisa menggunakan kertas. Untuk caranya, tutorialnya sudah saya share di YouTube saya. Silakan Ibu subscribe YouTube saya. Dilihat semua sudah saya share di sana. Terima kasih, keren. Minta pribadi aja Bu.
Iya, luar biasa. Kepada Ibu Deyanti untuk menanggapi pertanyaan selanjutnya itu luar biasa. P5-nya tanpa bantuan dana bos ya. Jadi bisa bermitra dengan siapa? Oke, terima kasih. Tadi pakai dana bos nanggung gitu Pak Henry. terima kasih Ibu Nismi atas pertanyaannya. Nah, bagaimana dengan kemitraan tadi? Yaitu kok bisa luar biasa sekali. Nah, ternyata kata orang benar, ketika di tengah-tengah keterbatasan, kreatif itu muncul. Jadi, waktu itu komunikasi yang baik bersama orang tua lah yang kami laksanakan di situ. Jadi, semuanya membentuk paguyuban, dia mengumpulkan uang sendiri, menentukan apa yang akan waktu itu yang akan dijual waktu itu, termasuk juga ada wirausahanya di situ. Kemudian salah satunya lagi adalah juga ikut andil di sana. Terima kasih atas guru-guru SD 9 mendukung support penuh. Ada waktu itu di support dari dana bos, yaitu waktu itu penyewaan tenda waktu itu. Jadi kemitraannya di sana, Bu. Alhamdulillah juga banyak juga akhirnya tergugah komunikasi yang baik bersama orang tua, dan kuncinya waktu disosialisasi sih, Bu. Itu saja Bu Nismi dari saya. Terima kasih. Iya, luar biasa jawaban ini. Tapi ujungnya ada ya, ada juga rupanya support dari Iya, Pak. Tapi Ada ini, juga Bu, ternyata. hari ini tadi saya barusan dapat share berita kan, sekarang kan lagi hebohnya perpisahan ini. Lah masuk ini berita di koran karena terlalu banyak mengambil iuran kepada orang tua kan, kadang 1-2 orang tua ini kan ada juga lah yang celetuk-celetuk meskipun sudah rapat ya. Nah itu juga sebagai wanti-wanti kita juga untuk tadi terlalu banyak mengambil ke orang tua. Hati-hati karena barusan ini di-share, kalau sudah masuk ke koran sudah itu kita agak pusing sedikit meskipun akhirnya tidak ada masalah ya. Iya sih. Itu aja. Waktu itu gini Pak, kalau kami bukan guru yang mengutip, tapi mereka mengolah, kemudian waktu hasilnya pun mereka juga yang menghitung, mengolah kembali, dan mereka berinisiatif untuk tema-tema berikutnya, untuk support tema-tema P5 berikutnya. Jadi guru tidak ikut campur dalam pengolahan yang dana tadi. Ada pertanyaan lain? Bagaimana Ibu Nismi? Sudah ya? Keren, lanjutkan. Ya, satu lagi kita kepada Pak Sarwo Edi. Jadi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Henry atas kesempatannya pada malam hari ini. Selamat malam Ibu Nismi. Ya, selamat malam. Halo, apa kabarnya, sehat ya? Kami pernah berkolaborasi bersama beberapa bulan yang lalu di tahun kemarin ya Bu Nismi ya. Pertanyaan saya ini kembali saya coba menanyakan dengan Ibu Deyanti Pak. Yang ingin saya tanyakan di sini ini kan ada yang namanya proyek ya P5 dalam di sekolah Ibu Deyanti. Nah ini kalau boleh bertanya, karena tadi saya sempat ada keluar masuk di Jimit ini karena kendala sinyal. Kalau boleh apa trik atau apa yang sudah dilakukan oleh Ibu dalam menyusun, otomatis kan kalau P5 itu ada kalau saya tidak salah itu seperti kayak SOP ya, ada kayak modulnya, ada ininya. Jadi boleh izin boleh berbagi di sini Bu, bagaimana prosesnya sehingga nanti tercipta modul, sehingga P5 yang sudah dibuat oleh Ibu ini kan kalau menurut saya seperti katakan tadi ini suatu yang luar biasa, keren. Jadi boleh bagi triknya atau mungkin boleh berbagi ya bagaimana cara membuat
modulnya, membuat petunjuknya di sini sehingga bisa dibuat juga di sekolah kami, walaupun sekolah kami mungkin belum IKM, setidaknya ada panduan dari saya untuk siswa saya akan karya mereka sendiri. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada Ibu Dayanti untuk. Oke, terima kasih Pak Henry, terima kasih Pak Sarwo Edi. Jadi begini ya Pak ya, waktu kami memilih IKM 2, jadi di IKM 2 sendiri di sana sudah tertera, yaitu kami boleh memakai modul yang sudah ada atau memodifikasi modul yang sudah ada, kemudian disesuaikan dengan karakteristik sekolah kami. Nah, jadi waktu itu tadi saya sudah cerita sedikit pada rekan-rekan, kami mengambil modul tentang makanan khas waktu itu, tentang makanan khas, namun makanan khas Sunda. Tentu saja kan tidak sesuai dengan sekolah kami. Latar belakang sekolah kami adalah kami tuh dekat dengan, kalau Pak Sarwo Edi ke Kota Bengkulu, SD 9 itu terletak dekat dengan rumah Bung Karno. Nah, di depan-depannya itu adalah pusat oleh-oleh. Nah, jadi kami sesuaikan modul yang sudah jadi tadi tanpa mengubah profil pelajar Pancasilanya, tapi materinya saja yang kami sadur dan kami ubah dengan sesuai dengan yang akan kami angkat. Jadi begitu Pak. Kalau untuk menggarapnya sendiri kami belum. Dan kebetulan sebagai informasi saja, SD 9 itu merupakan sekolah penggerak angkatan 3. Dan mungkin besok tuh KOSP enggak. Mungkin 3 hari ke depan baru akan membahas tentang bagaimana cara membuat modul P5 sendiri. Jadi itu saja sih Pak kalau yang trik dan tips dari kami. Nah, jadi kalau seandainya boleh dibaca-baca, direferensi dan tidak keluar dari panduan yang sudah ada. Panduan P5 yang sudah ada, kami tidak keluar dari sana, mengikuti panduan tersebut dan kami sesuaikan dengan karakteristik dan lingkungan latar belakang sosial ekonomi di sekolah kami. Itu saja Pak Sarwo Edi. Mohon tanggapannya. Terima kasih. Gimana Pak Sarwedi? Oke, ya Bu. Terima kasih atas informasinya dan tanggapan dari Bu Dayanti. Ini saya tadi bertanya Ibu karena sekolah saya itu kan belum menerapkan IKM. Sudah saya usulkan dengan kepala sekolah beberapa kali bagaimana kita mencoba mendaftarkan sekolah untuk IKM mandiri, baik yang mandiri berubah atau mandiri yang ada 3 macam itu kan. Tetapi yang menjadi alasan beliau itu bahwa apa yang menjadi panduan kita, apa yang menjadi ini, pokoknya semua alasan ini Bu, ini itu. Jadi dengan informasi yang disampaikan Ibu Dayanti, nanti saya juga bisa menyampaikan bahwa ke bagian kurikulum dan bagian yang pemangku kepentingan di sekolah bahwa ternyata yang disampaikan Ibu Dayanti tadi sangat bermanfaat. Itu sudah ada di sebagai panduan dari sana. Jadi kita bisa menyadur, kita bisa merubah sesuai dengan kondisi. Pak Denny inilah diisi spot NS sehingga menjadi cocok, sehingga menjadi pas untuk alam di sekitar kita ya, kuadrat alamnya ya. Jadi seperti itu Bu. Terima kasih informasinya, cukup jelas. Alhamdulillah. Ya Pak. Iya Bapak, terima kasih sama-sama. Ya, ini tanggapan sedikit saja. Jadi sebenarnya tidak usah takut yang namanya IKM itu. Iya. Mau belajar, mau berubah atau berbagi, itu nanti akan ada petunjuknya tersendiri. Itu semua ada pada panduan dan pedoman. Kalau sudah dibaca, tidak lari dari sana, itu tidak ada akan kendala, insya Allah. Terima kasih Pak Sarwedi, Pak Henry. Ke sini. Yang mana ini simpan baliknya nih? Lama-lama aku isi tadi. Dengar Ibu Dayanti ini sekolahnya luar biasa ini. Dengar sedikit lagi. Lah sekolah penggerak pula.
Kalau sekolah penggerak bagus, Bu. Dana bosnya double. Banyak Mungkin sekali itu belajar saja. Bu dengan Ibu Dian. Iya, Tapi belum Bu sekolah penggerak. Iya, iya. Mungkin itu Materi saja. yang lain-lain lebih keren, Bu. Tip. Jangan pernah ketinggalan Rabosan. Tiap Rabu berbagi. Semua harus ikut. Tiap malam Rabu ya. Alhamdulillah Bu, kegiatan kita sudah dapat kita selesaikan dengan 3 pemateri hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di Rabu berikutnya dengan pemateri-pemateri dengan judul-judul materi yang berbeda juga. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan umpan balik atau masukan materi apa yang diinginkan di Rabu ke depan, boleh juga nanti biar kami cari siapa pemateri yang cocok untuk materi setiap hari Rabunya berbagi. Baik, Pak Ketua, saya tanggapi. Mungkin yang belum mengisi absen kami persilakan dengan mengisi absen tersebut langsung memperoleh sertifikat hari ini. Ya, silakan Pak Pak Hendy, Ketua. saya tanggapi. Halo Pak Hendy. Ya, silakan Pak Ketua. Ini saja untuk materi. Nanti biar kelas kita aja yang membuat sesuai jadwalnya. Nanti insya Allah selama 1 tahun ke depan materinya akan termuat semua sesuai dengan permintaan dari teman-teman kita semua. Jadi materi kan kalau bisa nanti sampai setiap kegiatan ini berbeda-beda gitu. Jadi boleh teman-teman untuk request nanti yang membuat jadwal kita bisa, kalau bisa nanti sekretaris di kelas kita aja untuk menjadwalkan selama kegiatan ini sampai akhir tahun kalau bisa. Ini mulai di Juni, insya Allah sampai Desember nanti akan kita jadwalkan dengan materi yang berbeda-beda. Mungkin itu saja. Sharing selanjutnya kalau hal-hal yang terlalu intern bisa di grup kita. Terima kasih Bapak, Ibu, silakan. kepada Ibu LP juga saya ucapkan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih yang barusan balik capek-capek tetap menemani kami di sini, luar biasa. Tolong Jangan lupa linknya dimasukin ke PMM juga, Bukti Karya Sinar Baik, Pak. Jangan lupa nih doakan saya juga menyusul nih. Lanjut Bu. Amin, amin, semangat, semangat. Selanjutnya kita tutup. Terima kasih semuanya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan. Karya-karyanya baliknya masuk Sinar Baik. Siap Bu. Siap Bu. Siap Bu. Izin live ya. Iya Bu. Terima kasih banyak Bu. Kasih Bu. Alhamdulillah. Apa yuk? Harus belajar kayak kamu orang kok. Tidak. Samu-samu woi belajar woi. Kelas kita perlu rapat gak? Briefing. Bentar, iya. Izin live Bapak Ibu. Ya, Bu. Ya, terima kasih Putri. Ya, Bapak Ibu sampai Ibu. Refleksi dulu. Boleh nanti balik jangan lupa. malam apa kelas. Di sini masih ada dari kelas baru masih bergabung. Izin ya. Ya, Bu. Siapa yang ingin Pak Hendri. memberi materi dipersilakan ya. Nanti itu bisa di grup ya. Apa Pak Bu? Hendri. Heeh. Berarti yang harus kita siapkan selain host, moderator, jadi evaluasi nih penampilan hari ini. Biar orang itu. Jadi tuh Mbak Yun, tukang rekam ada tukang rekam sendiri. Aku aja lupa merekam punya diriku.